Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Dengan kudrah dan iradah Allah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sejenak mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah dalam rangka menumbuhkan kesadaran, meningkatkan keimanan, menambah ilmu untuk memperbanyak amal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan kepada kita, badiru bi'amalis salihat fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumshi kafiran wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Yang dalam bahasa kitanya, cepat-cepatlah kalian berbuat baik, karena akan datang satu fitnah. Yang fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Karena fitnah itu akan banyak orang yang paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir, karena sudah banyak orang yang menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. Dan manakala hadis ini dibacakan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup bersama para sahabat, sepertinya tidak cocok. Karena kita tahu kualitas keimanan dan ketakwaan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sedemikian rupa, dan generasi itu adalah generasi yang diberikan jaminan oleh Rasulullah, pendapat-pendapatnya, pemikiran-pemikirannya boleh kita jadikan sebagai dalil. Karena Rasulullah mengatakan khairal qurun qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah generasi aku, Rasulullah dengan para sahabat, kemudian setelah itu tabi'in, dan kemudian setelah itu tabi'ut tabi'in. Ini yang digaransi oleh Rasulullah. Pemikiran dan pendapat-pendapatnya boleh kita jadikan sebagai dalil. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengatakan, kalau itu diucapkan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, tentu keperluannya bukan untuk pada saat itu, tetapi di dalam perjalanan kehidupan umat Islam itu sendiri. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, sayati ala nas sanawatu khuda'at. Akan datang menemui umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, kata Rasulullah, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, kata Rasulullah, yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, sementara yang pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Tentu kenyataan ini, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah
berkait dengan perjalanan umat Islam itu sendiri dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bisa saja terjadi hal-hal yang dikemukakan oleh Rasulullah itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di atas pentas kehidupan umat manusia itu ada dua kekuatan yang terus bertarung. Ada dua kekuatan yang terus bersaing. Usia pertarungannya setua usia manusia. Dan pertarungan itu tidak akan pernah berhenti sampai Allah menghancurkan alam ini yang bernama kiamat. Apa dua kekuatan yang bertarung itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 257 disebut oleh Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ada dua kekuatan yang terus bersaing, ada dua kekuatan yang terus bertarung. Yang pertama adalah kekuatan yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Kekuatan yang mengajak manusia dari gelap kepada terang. Kita sebut sajalah koalisi putih. Dan kekuatan yang kedua yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Kekuatan yang mengajak manusia dari terang kepada gelap. Kita sebut saja koalisi hitam. Pertarungan antara koalisi putih dengan koalisi hitam ini, sekali lagi saya ingin mengatakan usianya setua usia manusia, karena pertarungan itu sudah dimulai sejak manusia akan diciptakan oleh Allah dan baru akan berakhir ketika Allah menghancurkan alam ini yang bernama kiamat. Dalam sejarah pertarungannya, ketika kita mencoba melihat dengan menggunakan penanggalan Hijriah, maka dari sejak 0 tahun sampai 700 tahun Hijriah, koalisi putih menang. Koalisi putih jaya. Tapi sejak tahun 700 sampai 1400 Hijriah, yang menang adalah koalisi hitam. Karena perjalanannya adalah 700 tahun naik, 700 tahun turun, maka pada tahun 1400 Hijriah yang lalu, atau 37 tahun yang lalu, di London diadakan satu festival yang temanya adalah menyambut kebangkitan umat Islam di abad ke-15. Tapi yang menarik, semua panitia festival itu beragama Kristen. Ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik karena kebangkitan umat Islam di abad ke-15, festivalnya diadakan oleh orang yang bukan Islam. Apakah kemudian mereka berniat untuk berbuat baik kepada Islam? Belum ada ayat yang menopang pendapat itu. Maka oleh karena itu, kita perlu memahaminya bahwa yang pertama, mungkin saja mereka mengadakan itu untuk menidabobokan umat Islam, sehingga umat Islam itu berbangga, lari ke sana kemari bawa bendera kebangkitan. Tetapi dia lupa untuk menata kebangkitan itu sendiri. Dia hanya bereforia dengan kebangkitan umat Islam di abad ke-15,
tapi dia tidak membangun sendi-sendi untuk bangkit itu. Di sisi lainnya, boleh jadi mereka melakukan itu untuk memberitahu kawan-kawannya agar siap siaga karena umat Islam akan bangkit. Sama halnya ketika di Oxford dibikin atau dibuat satu fakultas Islamic Study, pada saat peresmiannya Pangeran Charles hadir dan kemudian menyampaikan kata sambutan dalam peresmian Fakultas Islamic Study itu. Pangeran Charles mengatakan terlalu banyak andil umat Islam untuk kemajuan ilmu dan teknologi. Kita kenal kedokteran, penemunya adalah Islam. Kita kenal matematika, penemunya adalah Islam. Satu demi satu disebut oleh Pangeran Charles. Sampai kepada ilmu tentang makanan, kata Pangeran Charles, penemunya umat Islam. Hanya sayang, kata beliau, kita yang hidup di barat ini, kita mempelajari Islam dari buku-buku yang disusun oleh orang-orang yang tidak senang kepada Islam. Karena itu, kata Pangeran Charles, jika kalian ingin memahami Islam yang sebenarnya, pelajarilah dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Itu pidato Ustadz Charles. Ya. Tetapi apa yang ingin dia bangun? Jamaah yang saya hormati, sejak pidato Pangeran Charles itu, gereja-gereja yang tadinya sepi kemudian menjadi ramai kembali. Gereja-gereja yang banyak dijual kemudian dijadikan masjid. Kemudian Margaret Thatcher mengeluarkan larangan penjualan gereja itu. Sangat boleh jadi Pangeran Charles mengatakan seperti itu hanya untuk membangkitkan emosi dan fanatisme orang-orang Kristen yang sudah banyak meninggalkan gereja pada saat itu. Maka oleh sebab itu, kalau mereka mengadakan festival kebangkitan umat Islam, maka kita harus memahaminya, pasti mereka memiliki niat yang tidak baik. Karena bagaimanapun, setelah mereka berkuasa selama 700 tahun, memenangkan pertarungan, dan sudah berlangsung selama 700 tahun, mereka tidak mau kehilangan kemenangan itu. Mereka terus berbuat. Mereka terus bekerja. Apa yang dilakukan oleh koalisi hitam dalam membendung kebangkitan koalisi putih, jamaah yang saya hormati, tentu secara esensial, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Kebanyakan ahli kitab menghendaki agar orang-orang yang sudah beriman itu menjadi orang kafir kembali. Tetapi di dalam operasionalnya, tidak selamanya mereka berupaya untuk mengajak orang pindah agama. Tetapi mereka juga berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya.
Upaya itu diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinal ins wal jin yuhi ba'dukum ila ba'd zuhrufal qawli ghurur. Demikianlah kata Allah, setiap nabi ada musuhnya. Musuh nabi musuh kita. Karena orang yang tidak senang kepada nabi juga tidak senang kepada kita. Musuh-musuh Islam itu kata Allah, yuhi ba'dukum ila ba'd. Yang satu dengan yang lain bahu-membahu. Kalau Allah menyebutkan yang satu dengan yang lain bahu-membahu, maka artinya musuh kita itu bukan satu. Kalau Allah mengatakan yang satu dengan yang lain bahu-membahu, itu artinya musuh-musuh kita itu sebenarnya mereka tidak pernah bersatu. Dan baru mereka bersatu ketika mereka menghadapi kita. Apa yang mereka lakukan? Zuhrufal qawli ghurur. Menyampaikan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu. Mereka usung hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia baru berlaku kalau mereka yang menjadi korban. Tapi kalau yang menjadi korbannya kita, hak asasi manusia tidak berlaku. Kalimatnya itu. Maka dalam kebersamaannya, dan kemudian mereka menyampaikan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu kita. Yang pertama, mereka menyebarkan virus cinta dunia. Ini adalah satu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah akan menimpa umatnya di akhir zaman. Cinta dunia. Orang yang cinta dunia bukan orang yang mengejar-ngejar kekayaan dan keduniaan. Karena kaya diperintahkan oleh Islam. Adanya perintah zakat sama artinya dengan perintah kaya. Adanya perintah haji sama artinya dengan adanya perintah kaya. Adanya perintah menyantuni anak yatim dan orang miskin sama artinya dengan adanya perintah kaya. Tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah cinta dunia itu orang-orang yang orientasi hidupnya hanya dunia, dunia, dan dunia. Dia tidak pernah berpikir ada kehidupan lain selain dunia. Sehingga karena orientasinya hanya dunia, yang dia kejar kebahagiaan dunia. Dan kebahagiaan dunia itu sering dikaitkan orang dengan harta, tahta, wanita, dan Toyota. Dikaitkan dengan harta dan tahta. Karena itu perebutan harta dan tahta di dalam kehidupan kita sering menjadi sebuah tontonan. Dan kadang karena untuk mendapatkan harta dan tahta, kemudian dia menghalalkan segala cara. Mau saja dia hanya memakai baju kaos untuk bertemu dengan orang-orang, agar orang itu menyebut atau mengatakan bahwa dia adalah orang yang sederhana.
agar orang kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang yang peduli. Hanya untuk mendapatkan harta dan tahta itu, menghalalkan segala cara. Bahkan bukan hanya sebatas menghalalkan segala cara, dia berani menjual agama hanya untuk dunia. Kemudian yang kedua, dalam membendung dan menghadapi koalisi putih, membendung kebangkitan koalisi putih, koalisi hitam menyebarkan virus perbuatan dosa. Rasulullah tegas menyebutkan innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Satu kali hamba Allah berbuat dosa, satu titik hitam nempel di hatinya. Dua kali dua titik hitam, tiga kali tiga titik hitam, banyak kali banyak titik hitam. Kalau hatinya sudah dibungkus oleh titik-titik hitam yang disebabkan oleh dosa yang dia lakukan, jadilah hati yang sakit. Pada hati yang sakit tidak mungkin ada iman yang sehat. Bahkan di dalam kehidupan kita sekarang ini, sudah mulai banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, tapi manusia itu tidak lagi merasa kalau itu dosa. Contoh yang paling gampang, ketika kita naik bus, tiba-tiba kondekturnya lupa meminta ongkos. Kita pun diam-diam saja. Bahkan ketika kita turun dari bus, sambil mengusap dada kita mengatakan, alhamdulillah. Padahal itu adalah perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa disambut dengan alhamdulillah, yang pertama pasti dia tidak merasa kalau itu dosa. Karena dia tidak merasa kalau itu dosa, maka dia tidak akan bertaubat kepada Allah. Padahal sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau dia tidak bertaubat ada hukumannya. Kisah ketika Rasulullah dengan para sahabat berjalan melewati sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti menghadap ke kuburan itu. Rasulullah berdoa. Setelah itu Rasulullah mengambil tangkai pohon kemudian ditanam di atas kuburan itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa engkau lakukan itu semua? Kata Rasulullah, Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk mendengar bahwa orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, rasanya enggak mungkin. Kami tahu ini adalah orang baik. Kalau dia disiksa juga, apa salah dia? Rasulullah menjawab, kesalahan dia yang menyebabkan dia sekarang disiksa di dalam kuburnya karena pernah kencing satu kali tidak cebok. Hanya itu kesalahannya. Kalau kencing satu kali tidak cebok ada hukumannya. Bagaimana dengan yang tidak pernah cebok? Perbuatan dosa di dalam kehidupan kita sekarang bukan hanya melanda kehidupan orang dewasa. Jamaah yang saya hormati, di Goa, Sulawesi, ada 5 anak SD kelas 4 memperkosa temannya. SD kelas 4 itu usianya kurang lebih 10 tahun. Dia belum akil balik. Perbuatan dosa dalam kehidupan kita sekarang ini sudah tidak mengenal batas.
Seperti sebuah pengadilan yang terjadi di Sambas terhadap seorang pemuda yang memperkosa. Hakimnya bertanya, kenapa saudara memperkosa? Dia menjawab, karena saya terpengaruh oleh tontonan film yang ada di handphone saya. Hakimnya bertanya lagi, dari mana saudara dapat film itu? Dia jawab dengan jujur, dikirim dari bapak saya. Dikirim dari bapaknya. Bahkan kita semua tahu ketika Ibu Risma menutup Doli, satu di antara yang memicu dan memacu Ibu Risma menutup Doli itu ketika beliau berkunjung ke sana bertemu dengan seorang ibu usia 60 tahun. Dan ternyata dia sudah menjadi pelacur di tempat itu sejak usia 19 tahun. Kemudian Ibu Risma bertanya, ibu yang sudah umurnya 60 tahun apa masih praktek? Dijawab oleh ibu itu, masih. Cuman tidak pakai alhamdulillah saja. Kemudian Ibu Risma bertanya lagi, kalau ibu yang sudah nenek-nenek peot masih praktek, siapa pelanggannya? Ibu itu menjawab, pelanggan saya sekarang anak-anak SD dan anak-anak SMP yang bayarnya 2-3 ribu rupiah. Apakah dia muncul dengan sendirinya? Tidak. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh koalisi hitam di dalam menghadapi koalisi putih dan membendung kebangkitan koalisi putih di abad ke-15. Selain itu, kemudian koalisi hitam juga menyebarkan pemahaman Islam secara salah. Kelihatannya seperti benar, tetapi sebenarnya salah. Ada satu buku kecil, judulnya Islam Tanpa Syariah. Dalam buku itu disebutkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Karenanya, kalau ada orang Islam tidak salat, tidak boleh dipaksa. Karena ayatnya la ikraha fiddin. Di dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Oleh karena itu, kalau ada umat Islam baru mampu melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha saja, jangan disalahkan, ada ayatnya kok. Bahkan sampai kepada innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena itu, kalau kita sudah mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, kita tidak perlu salat lagi karena tujuan salat sudah tercapai. Pengalaman kecil ketika ada daurah mahasiswa Indonesia di Manchester. Saya termasuk salah satu yang diminta untuk ikut mengisinya. Ketika istirahat untuk salat, dari sekian banyak peserta ada satu yang tidak salat. Dia sedang mengambil program S2, jurusannya Islamic Study. Dan dia baru kuliah 3 bulan. Dialah satu-satunya yang tidak salat. Sehingga teman-temannya bertanya, kenapa antum tidak salat? Dengan lantang dia menjawab, untuk apa salat? Ayat yang berkaitan dengan perintah salat saja masih perlu kita pertanyakan. Apakah itu benar wahyu Tuhan atau hanya sebatas interpretasi Muhammad terhadap wahyu? Waktu itu saya hanya mengatakan dalam hati, oh ini mungkin kegenitan intelektual. Namanya juga mahasiswa baru.
Tapi ketika kita roadshow dakwah sampai di Padang, ada seorang ibu guru SMA menyampaikan kepada kita bahwa di Padang sudah mulai banyak dosen-dosen agama yang tidak salah. Dengan alasan yang sama. Tentu karena ini terjadi di Padang sangat mengagetkan saya. Karena kekagetan itulah ketika roadshow kami sampai ke Banten, kita sampaikan bahwa kami menemukan di Padang seperti ini. Kata orang Banten, yang di sini juga sama. Ini artinya bukan lagi kegenitan intelektual, tapi dia sudah menjadi sebuah keyakinan. Jadi menyebarkan pemahaman Islam secara salah. Kalau dulu ada Ahmad Musaddiq, kemudian ada Milah Ibrahim, itu semua bukan lahir dengan sendirinya, tetapi sengaja dilahirkan untuk mengacau umat Islam dari dalam. Selain itu, menyebarkan virus cinta dunia, menyebarkan virus kemungkaran dan kemaksiatan, menyebarkan pemahaman Islam secara salah. Kemudian yang keempatnya, koalisi hitam membangun opini dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Isu teroris bermula dari penabrakan 2 gedung kembar di Amerika yang sampai hari ini belum diketahui siapa pelakunya dan aktor intelektualnya siapa, belum ditemukan. Tapi bertolak dari itu, isu teroris kemudian disebarkan ke seluruh dunia. Kalau yang disebut dengan teroris, tidak ada satupun agama yang membenarkan terorisme. Tidak ada satupun negara yang membenarkan pelakuan itu. Pasti semuanya akan menyambut. Tetapi pelan tapi pasti digiringlah bahwa yang dimaksud dengan teroris itu adalah umat Islam yang istiqamah. Disebarkan dengan menggunakan media. Tetapi kita tahu siapa yang meledakkan bom di Alam Sutra. Dia bukan Islam. Karena itu beritanya kemudian menjadi hilang. Muncul lagi ISIS. Ketika ada pertemuan di Kementerian Agama berkait dengan ISIS, dari Mabes Polri mengatakan bahwa ISIS di Indonesia dideklarasikan tanggal 3 Agustus 2014 di Masjid Muhajirin Bekasi. Masjid Muhajirin itu di depan rumah saya. Sekretaris saya yang hadir di acara itu SMS saya. Saya katakan kalau ada kesempatan kasih tahu sama Pak Polisi itu bahwa tanggal 3 Agustus yang mengimami salat 5 waktu saya. Dan Masjid Muhajirin itu di depan rumah saya. Tidak ada deklarasi itu. Sampai masjid kita itu cukup terkenal. Metro TV, TV One berulang-ulang menayangkan. Bahkan sampai wartawan televisi dari Belanda, Inggris datang. Masjid kecil. Tetapi pihak Polsek ketika kita komplain, dia tetap bertahan. Dia mengatakan kami punya bukti dan kami punya saksi. Dan ketika kita tuntut buktinya, dia tidak mampu
untuk menunjukkan. Bukti yang nyata, dia naik pangkat. Jamaah yang saya hormati, kerja koalisi hitam untuk membendung bangkitnya koalisi putih melalui langkah-langkah seperti yang saya katakan tadi, menyebarkan virus cinta dunia, menyebarkan virus perbuatan dosa, menyebarkan pemahaman Islam secara salah, sampai kepada membangun opini melalui isu-isu yang tidak bertanggung jawab, kemudian menghasilkan adanya orang-orang Islam yang tidak paham Islam, adanya orang-orang Islam yang ragu terhadap Islam, lahirnya umat Islam yang tidak berpihak kepada Islam, bahkan melahirkan umat Islam yang benci kepada Islam. Hasil kerja mereka itu kemudian mengelompok dan menjadi koalisi abu-abu, yang di dalam bahasa Al-Quran disebutkan mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Dia tetap dalam keadaan ragu, ke sana tidak, ke sini tidak. Hidupnya seperti orang berdiri di pintu. Kalau udara dalam yang enak, dia miring ke dalam tapi tidak masuk ke dalam. Kalau udara luar yang enak, dia miring keluar tapi juga tidak keluar. Artinya Islam secara utuh tidak, keluar dari Islam secara utuh juga tidak. Mudzabdzab. Dan mereka berhimpun menjadi koalisi abu-abu. Dengan demikian, koalisi putih harus menghadapi koalisi hitam, dan kemudian ada koalisi abu-abu. Dalam kaitan dengan Indonesia, koalisi hitam selain dia bisa melahirkan koalisi abu-abu, dia juga memperlicin jalan untuk bangkitnya kembali koalisi merah. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Tentang kebangkitannya koalisi merah. Dan sepertinya mereka sekarang sudah berada di semua lini. Ada di legislatif, ada di eksekutif, ada di yudikatif. Bahkan kemarin baru saja diadakan pengadilan rakyat di Belanda. Dengan 9 pengaduan yang disampaikan oleh orang-orang Indonesia, ada pengadilan rakyat di Belanda yang nanti diharapkan kemudian putusannya bahwa pemerintah Indonesia berbuat salah, melanggar hak asasi manusia tahun 65. Karena itu nanti akan ditekan, pemerintah harus meminta maaf. Arah ke sana sudah terlihat. Dengan demikian, jamaah yang saya hormati, koalisi hitam, koalisi putih harus menghadapi koalisi hitam, harus menghadapi koalisi abu-abu, dan harus menghadapi koalisi merah.
Inilah yang sering kemudian muncul ungkapan orang, tantangan kita semakin berat. Jamaah yang saya hormati, kita tidak usah silau, kita tidak usah minder menghadapi 3 koalisi itu. Karena sudah tegas Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, musuh-musuh Allah itu seperti sarang laba-laba. Mereka tidak memiliki kekuatan. Maka kalau ada orang mengatakan tantangan kita semakin berat, sebenarnya bukan tantangannya yang semakin berat, semangat kitanya yang semakin menurun. Allah sudah dengan tegas dalam surat Al-Ankabut jelas mengatakan bahwa musuh-musuh Allah itu seperti sarang laba-laba yang tidak memiliki kekuatan. Bahkan di ayat yang lainnya Allah mengatakan, Allah telah menanam di dalam hati musuh-musuh Allah itu rasa takut. Jadi tidak ada kekuatan bagi mereka. Walaupun kita melihatnya secara kasat mata, sepertinya luar biasa. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah tegas menyebutkan seperti sarang laba-laba. Allah tegas menyebutkan di dalam hati mereka Allah telah menanam rasa takut. Dan kita tidak perlu gamang menghadapi realitas seperti itu. Karena bagaimanapun beratnya, kalau memang itu kita anggap berat, di dalam diri kita Allah telah menanam kemampuan untuk menghadapinya. Karena ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya, seberat apapun yang harus kita hadapi, di dalam diri kita Allah telah menanam kemampuan. Tinggal persoalannya bagi kita, mampukah kita, maukah kita menggali potensi yang Allah tanam di dalam diri kita untuk menghadapi realitas itu. Apalagi kalau kita mengingat, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kekalahan itu ada kemenangan. Allah sembunyikan kemenangan itu di balik kesulitan adalah karena ingin memotivasi kita agar kita jangan takut menghadapi kesulitan. Karena di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kekalahan itu ada kemenangan. Kalau kita mau menggunakan potensi yang Allah tanam di dalam diri kita. Apa yang harus pertama kali kita bangun? Kita harus membangun iman kita. Iman yang harus ada di dalam hati kita itu adalah iman yang dikatakan oleh para ulama a'taqidu bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa a'malun bil arkan. Jadi Islam itu harus benar-benar diyakini dalam hati kita, diucapkan dengan lisan kita, dan dilaksanakan dengan anggota badan kita. Jadi iman bukan hanya sebatas yakin. Karena kalau yakin baru sepertiga dari iman.
Yang namanya iman itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan. Kalau tidak tiga, bukan iman. Kalau hanya sekedar diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, tapi tidak dilaksanakan dengan anggota badan, sebutannya nifak amali, bukan iman. Diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan, tapi tidak diyakini dalam hati, nifak i'tiqadi. Diyakini dalam hati, kemudian dilaksanakan dengan anggota badan, tapi tidak diucapkan dengan lisan, kafir. Abi Thalib sangat yakin kalau keponakannya itu Nabi. Karena keyakinannya itu, kemudian Abi Thalib selalu membela dan menjadi tameng keselamatan keponakannya. Tapi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, Abi Thalib mengatakan, Muhammad, teruskan saja perjuanganmu. Biarlah paman mati dalam keadaan memeluk agama nenek moyang. Yang mengucapkan dengan lisan, melaksanakan dengan anggota badan, tapi tidak meyakini di dalam hatinya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kalau salat di belakang Nabi, dikenal orang sebagai sahabat Nabi. Tetapi di dalam hati Abdullah bin Ubay bin Salul ada keinginan untuk merusak Islam dan menghancurkan umat Islam. Dialah tokoh ketika berangkat perang Uhud, 1000 orang, kemudian disersi 300 orang, pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul dalam rangka merusak mental para mujahid. Dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak jadi ikut perang. Kena rumah lupa nggak dikunci. Karena memang untuk menghancurkan. Tapi kalau sholat di belakang Nabi, jadi diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan, tapi tidak diyakini dalam hati. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ada orang yang dia meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, tapi dia tidak melaksanakan dengan anggota badannya. Siapa contohnya? Jangan-jangan contohnya itu adalah jangan-jangan. Sebab kalau kita ditanya apakah Islam itu benar? Benar. Apakah Islam itu akan menyelamatkan? Iya. Apakah Islam itu akan membawa perdamaian? Iya. Tapi ketika diajak, kalau begitu ayolah kita berislam secara benar, alasannya macam-macam. Salat itu kewajiban apa bukan? Kewajiban. Tahu dia. Tapi kalau diajak salat, ntar dulu deh. Kalaupun salat, dia melakukannya di awal waktu. Ya, salat duhur dia lakukan di awal waktu asar. Ya, di awal waktu juga itu. Ini yang pertama harus kita bangun. Dan tentu untuk bisa menanamkan keimanan di dalam hati, sehingga kita memiliki kekuatan, memiliki daya tangkal terhadap segala upaya yang dilakukan oleh koalisi hitam dengan kawan-kawannya.
tentu harus ditopang oleh ilmu. Kita ditopang dengan amal dan kemudian ditopang dengan doa. Ini langkah untuk menjaga, menumbuh kembangkan iman yang ada di dalam hati kita, yang sudah Allah tanam di dalam hati kita, dengan ilmu, dengan amal, dengan doa. Ilmu dan amal dua kata yang berbeda, tapi dia menjadi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Buahnya ilmu harus terlihat pada amalnya, benarnya amal kembali kepada ilmu. Nilai sebuah ilmu harus terlihat pada amalnya. Tetapi kita tidak mungkin akan mampu menjaga dan memelihara iman kita, menumbuh kembangkan iman kita dengan ilmu dan amal kita saja. Kita harus melibatkan Allah untuk ikut menjaga dan memelihara iman kita. Sebab jangankan iman kita, iman Rasulullah saja yang menjaganya adalah Allah. Padahal dari sisi ilmu dan amal sudah nggak ada bandingannya. Tetapi tetap yang menjaga iman Rasulullah itu adalah Allah. Kita bisa melihat dalam satu episode kehidupan Rasulullah, ketika Rasulullah melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Maaf, bukan itu kisahnya. Jadi Rasulullah yang menjaga imannya adalah Allah. Ketika Rasulullah melaksanakan tawaf, kemudian Rasulullah mencium Hajar Aswad, beberapa orang musyrik Quraisy datang mendekat kepada Rasulullah. Kata mereka, Muhammad, tadi kami lihat kamu mencium Hajar Aswad. Jawab Rasulullah, iya. Kemudian kata orang musyrik itu, kalau begitu kami juga meminta engkau untuk mengusap berhala yang ada di samping Hajar Aswad itu. Kata mereka, kami tidak meminta engkau untuk menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Kami juga tidak meminta engkau untuk menyembah berhala itu. Kami hanya meminta engkau untuk mengusap berhala itu seperti engkau mengusap Hajar Aswad yang dua-duanya sama-sama terbuat dari batu. Rasulullah sempat diam karena permintaannya sangat sederhana. Tapi kemudian Allah turunkan ayat, wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina wa idzal latakhaduka khalila. Ada di surat Bani Israil. Kata Allah, Muhammad, hampir saja mereka mampu menggelincirkan engkau dari apa yang aku turunkan kepada engkau, kepada apa yang mereka inginkan. Dan jika kamu mau mengikuti maunya mereka, latakhaduka khalila, maka pasti mereka akan menjadikan engkau sebagai khalil, sebagai sahabat akrab. Ayat berikutnya Allah mengatakan, walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, Muhammad, kalaulah tidak aku jaga imanmu pada saat itu, kalaulah tidak aku jaga hatimu pada saat itu, niscaya kamu akan bergeser sedikit mengikuti maunya mereka. Ini dalil yang menegaskan kepada kita bahwa iman Rasulullah pun yang menjaganya adalah Allah.
Itulah sebabnya ketika istri Rasulullah ditanya, Ummu Salamah ditanya apa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, Ummu Salamah menjawab, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah aku berada pada agama. Maka oleh karena itu, menjaga iman, memelihara iman, menumbuh kembangkan iman dengan ilmu, dengan amal, dan dengan doa. Karena tidak mungkin kita akan bisa menjaga dan memelihara iman kita hanya dengan ilmu dan amal tanpa ada keterlibatan Allah untuk menjaga kita. Karena itu, dalam setiap kali kita berdoa harus sudah mulai kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga dan memelihara iman kita. Kalau selama ini dalam berdoa kita hanya menyampaikan daftar usulan, ya, minta ini, minta itu, ketika dikabulkan dia berdoa lagi, ya Allah, terima kasih ya Allah, apa yang saya minta kemarin sudah Engkau kabulkan. Tapi apaan ya Allah, hari ini ada lagi permintaan saya yang baru. Sekarang kita minta sajalah agar supaya iman kita itu dijaga dan dipelihara oleh Allah. Sebab kalau iman sudah tertanam secara baik di dalam hati kita, Allah pun akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Ini langkah yang harus kita lakukan, menjaga iman kita. Kemudian sebagai bagian daripada masyarakat atau sebagai bagian daripada keluarga, maka setelah kita mampu menjaga dan memelihara iman kita, maka ada kewajiban berikutnya bagi kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya apa? Kita pun harus menjadi bagian yang mengajak keluarga, istri dan anak-anak kita dan suami kita untuk benar-benar menjaga keimanan itu. Apalagi di ayat yang lain Allah mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian merasa takut kalau kemudian akan meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Mulailah dari sekarang dalam rangka melaksanakan perintah Allah tadi. Kalau belum bisa setiap hari, seminggu sekali kita kumpul bersama istri, bersama anak-anak kita. Kita sebagai kepala keluarga kemudian mengingatkan semuanya. Apalagi teknologi sekarang sudah begitu canggih. Telepon istri kita di rumah, sudah sholat apa belum? Telepon anak kita yang ada di sekolah, sudah salat apa belum? Ini adalah wujud tanggung jawab kita untuk menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka sesuai dengan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dijaga dengan ilmu, dijaga dengan amal, dijaga dengan doa, dan setelah itu kita pun harus menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Jadi ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, itu adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah, yang menurut Ummu Salamah paling banyak dibaca oleh Rasulullah, karena agar supaya Allah menjaga dan memelihara iman yang ada di dalam dirinya. Kalau Rasulullah saja masih meminta kepada Allah, apalagi kita mestinya harus lebih sungguh-sungguh lagi meminta kepada Allah. Karena dihitung ilmu kita juga masih pas-pasan, amal kita juga masih pas-pasan. Kalau kemudian kita tidak berdoa juga, jangan-jangan yang pas-pasan itu kemudian akan terpengaruh oleh hiruk pikuk pergerakan yang ada di dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang sepertinya Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Sepertinya untuk menyelamatkan tapi sebenarnya untuk menjerumuskan. Inilah yang harus dan patut kemudian kita menjadi perhatian kita bersama, karena iman itulah yang akan diminta pertanggungjawaban pada saat kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang saya hormati, saya kira itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. 1, 2. Baik, Ustaz, Tafadhol, ada 1 atau 2 pertanyaan. Tadi cukup panjang mengenai realitas iman kehidupan itu mengenai virus cinta dunia, virus perbuatan dosa, virus pemahaman Islam yang salah, membangun opini, dan kita terdiri dari polisi putih, kemudian lawan kita polisi hitam atau putih merah. Kita dibekali dengan iman, doa, serta amal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita berharap para orang yang merepresentasikan Islam di permukaan seperti yang muncul di media berlabel Ustaz juga, kita harapkan memberikan suara yang bagus terhadap Islam. 2 hari yang lalu tanggal 9 November acara Islam Pindah tidak salah, ada Ustaz yang menyatakan bahwa kepemimpinan tidak Islam, dengan mengibaratkan seperti juga kita menaik pesawat, pilotnya kan tidak Islam, di dalamnya siapa saja. Kemudian juga ada Ustaz yang lain menyatakan bahwa yang bahaya laten itu adalah ternyata menuju Islam juga yang dituduh, bukan yang hitam atau yang merah yang dituduh. Kemudian ada juga statement yang orang yang pimpinan sebuah organisasi menyatakan bahwa ini adalah kesunahan, tetapi menurut beliau itu adalah sesuatu yang kurang akal. Nah, bagaimana menyikapi kita dalam menyikapi para mereka yang kita anggap justru harusnya memberikan kekuatan buat Islam? Apakah ini termasuk dalam golongan yang koalisi abu-abu atau bagaimana? Dan bagaimana menyikapinya supaya kita tidak terganggu oleh statement-statement yang para ustaz-ustaz yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang ini bagi kita kesulitannya kan seperti itu. Tetapi itulah makanya ketika Rasulullah pernah mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, dulu saya jelek, datang Islam kemudian saya baik. Apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejelekan? Dijawab oleh Rasulullah, iya, setelah kebaikan, setelah Islam, nanti akan ada lagi kejelekan. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, apakah setelah kejelekan itu akan ada lagi kebaikan? Dijawab oleh Rasulullah, iya, akan ada lagi kebaikan, tapi kebaikan pada saat itu sudah mulai tersamar. Karena sudah banyak orang yang meninggalkan sunnahku. Kemudian apakah setelah kebaikan yang tersamar itu akan ada lagi kejelekan? Kata Rasulullah, akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Na'udzubillah. Menyeru ke neraka jahanam. Kemudian beliau bertanya, kalau saya bertemu dengan keadaan yang seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Maka kemudian Rasulullah menjawab kembali kepada jamaah. Abdullah bin Mas'ud memahamkan bahwa jamaah itu bukan sekelompok orang. Tapi yang dimaksud jamaah oleh Rasulullah itu adalah berpeganglah kepada Quran dan Sunnah. Artinya pada saatnya kita jangan melihat orangnya. Tapi kita lihat yang disampaikannya itu, kalau ayat-ayatnya apa dan bagaimana memahaminya. Makanya saya sering mengatakan sekarang ini
kita harus berpegang kepada Quran dan Sunnah yang difahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Tambahan kalimat itu karena sekarang sudah mulai banyak yang memahami Al-Quran tapi tidak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Sampai waktu itu Abu Dhar bertanya lagi, kalau jamaah pun tidak ada lagi. Kata Rasulullah, kau tampil seorang diri. Kalaupun kamu harus menggigit akar kayu sebagai makanan dan kamu mati dalam keadaan yang seperti itu lebih baik daripada kamu mengikuti dai-dai yang mengajak ke neraka jahanam itu. Jadi artinya dari hadis ini memberikan sebuah arahan kepada kita, maka kita harus mulai mencoba melihat itu bukan orangnya, tetapi apa yang disampaikan, dalilnya, apakah ada dalilnya, apakah ada ayatnya, apakah ada hadisnya. Saya pernah ketika mau mengisi pengajian di Blora, Jawa Tengah, gagal. Panggung dibakar, beberapa orang yang kepalanya bocor dilempari. Isu yang dikembangkan, ini Islam sesat. Yang akan mengisi pengajiannya Islam sesat. Apa ukuran sesatnya? Melarang ziarah kubur. Melarang muludan. Padahal saya biasa ziarah. Yang tidak saya lakukan itu meminta ke kuburan. Sebab kalau kita minta ke kuburan, syirik. Tapi ziarah kubur diperintahkan. Bahkan Utsman bin Affan itu pada saat ziarah kubur menangisnya sampai jenggotnya itu basah. Karena untuk mengingat, karena Rasulullah pernah mengatakan kubur itu adalah pintu akhirat. Kalau di kuburnya baik, dia nanti di ujungnya juga akan baik. Kalau di kuburnya jelek, nanti akan jelek juga. Gitu. Nah, maka oleh karena itu, saya ingin mengatakan sekali lagi dari hadis kisah Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah itu, maka kita harus berpegang tidak lagi melihat kepada orangnya. Ya kalau cuma hanya sekedar pakai jubah kan di Tanah Abang juga banyak yang jualan. Kalau hanya berpakaiannya seperti itu. Ini yang harus menjadi ukuran kita, Pak. Kalau kemudian bagaimana kita menghadapinya, inilah yang kemudian ketika Umar bin Khattab minta izin kepada Rasulullah berkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini udah ketahuan, ini munafik ini. Udah kasih aja lah, saya selesaikanlah secara adat. Kata Umar bin Khattab. Tapi kata Rasulullah, jangan. Apa kata orang nanti sahabat Nabi membunuh sahabat? Karena orang awam taunya ini adalah sahabat. Kalau salat di belakang Nabi, ini memang kesulitan tersendiri kita untuk menghadapi hal yang seperti itu. Menghadapi hal yang seperti itu. Tetapi insya Allah, kalau kemudian kita terus bekerja, bagaimana memperkenalkan orang dengan Quran dan Sunnah, insya Allah pada akhirnya kita akan ketemu. Makanya di dalam doa, wa arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Karena ada kalanya yang hak itu tidak kelihatan hak, yang batil itu tidak kelihatan batil. Tapi kalau kita sudah berdoa seperti itu, Allah yang membimbing hati kita lah yang akan mengatakan ini yang hak, ini batil. Makanya saya sering mengatakan, zaman sekarang ini kita tidak bisa melihat itu hanya dengan mata kepala. Tapi kita harus melihat juga dengan mata hati. So, kalau kita melihat dengan mata kepala itu bisa tertipu. Kayak misalnya air ini, kalau kita masukin pensil, itu kita lihat dari pinggir, pasti pensil itu kelihatannya patah. Padahal dia tidak patah. Itulah keterbatasannya mata. Tapi kalau mata hati, itu tidak bisa dipungkiri.
Walaupun dia seorang pelacur, kalau kita tanya dengan jujur, apa menurut kamu melacur itu pekerjaan yang baik? Pasti hati nuraninya akan mengatakan tidak baik. Maka oleh karena itu kita harus membangun hati nurani itu lewat ibadah, lewat doa dan zikir kita kepada Allah. Allahu a'lam. Kalau soal yang ada di media itu kita sudah berulang kali. Kita katakan tayangan porno dan lain sebagainya, situs-situs porno. Waktu Pak Tifatul menjadi menterinya itu, kata beliau, alhamdulillah Ustadz, 90% situs porno itu udah kita blokir. Teman saya bilang, tapi masih banyak. Kata dia, iya 90% itu dari 10 juta situs. Berarti kan masih banyak berarti. Apalagi mati 1 tumbuh 1000. Kan hal yang, karena memang ini adalah program orang. Program orang. Nah, apalagi ada juga orang-orang kita yang senang kalau perbuatan mesumnya itu ditayangkan di mana-mana gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke, satu lagi. Ada lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi disebutkan sama Ustaz pada awal abad ke-15 Hijriah, itu disebutkan bahwa itu tahun kebangkitan Islam. Tapi sampai sekarang sudah 37 tahun, sudah sekarang 1437. Ternyata kok bukan bangkit, malah tambah tenggelam. Di mana-mana Islam tambah terpuruk, di Timur Tengah habis-habisan. Libya sudah tidak punya negara, Irak, Suriah segala macam, Palestina, Israel tambah menggerogoti. Itu kira-kira gimana? Benar nggak ya? Apa tahun kebangkitan Islam atau malah tahun kehancuran Islam? Ya, itu yang saya katakan tadi. Artinya saya juga dipengaruhi festival London itu penyelenggaranya adalah bukan Islam. Tadi sudah saya katakan. Kalau mereka kemudian mengadakan seperti itu, jangan-jangan ini hanya untuk meninabobokan umat Islam sehingga dia bangga, bangkit. Tapi sendi-sendi bangunan untuk kebangkitan itu tidak digapai, tidak dilakukan. Ya. Sama seperti misalnya kita karena belenggu kehidupan berbangsa kita udah ketika ada reformasi gitu. Wah udah reformasi gitu. Rame gitu. Tapi kemudian sekarang reformasinya kebablasan. Ya. Nah, makanya kalau mereka mengadakan festival itu sangat boleh jadi di satu sisi tadi sudah saya katakan untuk meninabobokan kita, hanya kita berbangga dengan kebangkitan, tetapi sendi-sendi untuk bangkit itu tidak kita bangun. Ya. Kemudian yang keduanya memberitahu kawan-kawannya agar supaya berhati-hati. Karena itulah maka kemudian kita bisa melihat berbagai-bagai virus yang kemudian mereka sebarkan untuk memperlemah kita. Ada satu buku yang disusun oleh Syekh Utsaimin itu tentang memandu kebangkitan. Karena beliau menulis buku itu, Allah yarham sudah meninggal ya. Menulis buku itu karena dalam perjalanan sekian tahun ini kok nggak ada tanda-tanda gitu loh kebangkitan itu. Walaupun kita juga harus menyadari 1 abad itu kan 100 tahun. Ini kan baru kita masuk ke 37 tahun. Ya. Tetapi ketika kita melihat hal-hal yang positif dan gerakan kebangkitan itu memang terlihat. Bagaimana perkembangan Islam di Amerika sekarang, bagaimana perkembangan Islam di Eropa sekarang, itu sangat luar biasa. Dan mereka umumnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Masuk Islam bukan karena supermi, tapi karena kesadaran. Kita bisa melihat di kampus-kampus, terutama fakultas-fakultas yang umum.
Saya dulu ketika di Riyadh, kampus saya itu kan kampus umum. Semua fakultas ada, agama dan umum ada. Dan syarat untuk menjadi imam di kampus itu harus hafal 30 juz. Dan itu nggak ada yang dari fakultas syariah. Kebanyakannya dari kedokteran sama teknik. Jadi kebangkitan di situ. UNS misalnya sekarang ini itu membuka ekstra kurikulernya itu adalah hafalan Al-Quran. Dan yang mendaftar untuk ikut program tahfidzul Quran itu lebih dari 500 orang. Tapi lagi-lagi kebanyakannya adalah anak teknik sama kedokteran. Makanya di UNS Solo itu kalau mau ada wisuda disnatalis itu diawali dulu dengan semaan Al-Quran. Semaan hafalan Al-Quran. Saya pernah menghadirinya ketika disnatalis yang lalu. Itu diikuti oleh lebih dari 50 yang sudah hafal 30 juz. Yang menarik, ketika rektornya menyambut, saya tidak akan membiarkan mahasiswa saya saja yang menghafal Al-Quran. Sayalah yang akan memulai semaan hafalan Quran itu, kata rektornya. Tapi saya hanya surat Al-Fatihah. Tapi masih seperti itu. Ada kebangkitan seperti itu. Ya. Hanya memang kemudian ketika kita melihat di negara-negara Islam, itu memang kemudian di programnya mungkin seperti itu. Apalagi Indonesia. Sampai dari sisi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Saudi sampai sekarang belum pernah mesra betul. Sampai sekarang belum pernah Raja Saudi itu datang ke Indonesia. Karena ini adalah kaitannya dengan politik global. Karena kalau Saudi dengan Indonesia itu bersatu, Indonesia punya orang, Saudi punya uang, dia akan menjadi sebuah kekuatan. Dan tanda-tanda kebangkitan itu sudah ada di negara-negara yang lain, di Eropa, di Amerika, tetapi di negara-negara yang Islam sekarang ini, naudzubillah. Salah satu adalah karena memang kita kurang mampu atau masih kita bereforia tentang kebangkitan, tetapi sendi-sendi kebangkitan itu belum kita munculkan, belum kita lakukan. Bahkan ketika dakwah di era reformasi diberikan kebebasan, tetapi bebas itu dilakukan kanalisasi. Ada yang digeserkan ke kanan menjadi dakwah sekuler, ada yang digeserkan ke kiri menjadi dakwah transendental. Yang cukup semua persoalan bisa diselesaikan dengan zikir, sementara yang dakwah lurus ke depan menanamkan akidah sering dikasih label-label yang tidak mengenakan itu. Itulah sebabnya tadi ketika Bapak ini bertanya, saya katakan bahwa kita tidak boleh lagi sekarang melihat orang, tapi kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada Al-Quran. Dan saya kira kita bisa merasakan kayak di Telkom. Saya masih ingat ketika dulu di masa Orde Baru kita mengaji di Telkom itu, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain ngumpet-ngumpet. Apalagi kayak misalnya di Astra gitu. Itu pernah kita memulai salat Jumat saja, itu ditunggui sama Jepangnya. Dan orang Jepangnya itu mengatakan kalau nanti ternyata kurang dari 40 orang tidak boleh diteruskan. Saya bilang siapa yang ngasih dalil dia itu seperti itu. Tetapi sekarang ini di Astra ada 10 masjid. Ada itu. Hanya memang belakangan ini kemudian kita dikacau dengan penyebaran pemahaman-pemahaman Islam yang kemudian keliru itu. Dikacaunya dari situ. Dan kalau dulu yang membenturkan kita persoalan kunut, persoalan usoli, persoalan taraweh 23 apa 13. Itu udah nggak ada lagi. Tapi sekarang yang dibenturkannya itu ada antara Wahabi, Salafi, Sunni dan macam-macam lah. Ini yang harus kemudian melahirkan kehati-hatian dan kewaspadaan bagi kita. Karena isu-isu yang dulu itu nggak laku lagi. Bahkan Kiai Hasyim Muzadi itu pernah mengatakan dulu yang namanya pemuda Muhammadiyah dengan pemuda NU itu selalu bertengkar karena Muhammadiyah maunya taraweh 13, ini maunya 23.
Tetapi dengan berjalannya waktu, kata Kiai Hasyim Mujadi, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertengkaran antara pemuda Muhammadiyah dan pemuda NU karena dua-duanya sudah tidak tarawih lagi. Nah jadi itu Pak. Jadi persoalannya adalah sekarang bagaimana kita kembali memahami Al-Quran. Bahkan Syekh Utsaimin yang saya katakan tadi panduan untuk kebangkitan umat Islam, yang paling pertama kebangkitan itu baru akan terjadi kalau kita memahami Quran dan Sunnah sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat memahaminya dan kemudian mewujudkan Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Karena kalau Islam itu mewujud di dalam kehidupan kita sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah dengan para sahabat, tidak mungkin ada benturan. Tidak mungkin ada kesalahpahaman. Tidak harus takut orang yang bukan Islam kepada Islam. Karena Islam sangat menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi itu, mudah-mudahanlah kita doakanlah kebangkitan ini kemudian menjadi kenyataan. Ya, walaupun ya 1 abad itu kan 100 tahun kita tunggu. Ini kan baru 37 tahun. Ya, baru 37 tahun ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di saudara-saudara kita di sana adalah merupakan kristalisasi untuk bisa kemudian kita bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Dan bahkan kawan-kawan di Gaza misalnya dulu dihabisin, yang dilakukan oleh Israel adalah menghabisin anak-anaknya, karena mereka menghitungkan kalau anak-anaknya udah nggak ada lagi generasi pelanjutnya. Tetapi subhanallah, kekuasaan Allah kemudian datang. Yang mati anak-anak itu seingat saya tidak sampai 3.000, tetapi yang lahir lebih dari 3.000. Bahkan ada seorang ibu yang melahirkan anak 5, kembar 5, dan semuanya sehat. Nah ini sudah di luar kemampuan akal kita lah ya, di luar kemampuan akal kita. Mudah-mudahan sekarang di Indonesia pun pelan-pelan kita akan, walaupun kita juga harus waspada bahwa orang lain juga tidak akan senang kalau kemudian kita menjadi kuat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak atas uraiannya. Mungkin untuk penutup ada doanya sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi azimi sultanik. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.